Oke bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you. Sekarang gue ada bersama Bang Pilok Hero 30 yang punya outlet virus orange 30 yang letaknya di warung Buncit, tepatnya di Buncit Indah Gang 30 ya Bang ya. Ya, betul. Jadi gua sekarang cuma pengen nanya-nanya aja nih Bang tentang sejarahnya berdirinya awal mulanya virus orange gitu. Ya, Ya kan awal mulanya terbentuk virus orange itu di mana sih Bang sebelum di sini? nggak ada di sini. Oh, doang. dari sini. Iya, di sini. Ya, jadi itu awal mulanya emang di toko apa di mana? Ya, tongkrongan aja sih anak-anak. Oh, jadi awalnya di tongkrongan gitu. Iya. Nah, terus itu terbentuk virus orange itu tahun berapa itu Bang, berdirinya? Dari 2016, 28 Juli. 28 Juli 2016. Sekarang berarti kisaran 4 tahun. Lama juga Bang, 4 tahun. Ya, ini baju anniversary-nya yang ketiga tahun nih. Ini jadi virus orange 74. 74 jadi angka 74 ini versi sih. Oh, Ya mungkin anak-anak DJ kurang paham sih sama versi. Jadi virus orange ini tuh ada dua gitu kan. Duanya tuh dalam artian yang virus orange supporter Persija, yang satu lagi virus orange outlet. bukan virus orange driver. Oh, Ojek online. Iya. Oh, berarti kerja sama ojek online dulu. Enggak sih, jadi kayak gimana ya? Jadi ojek online itu ojek online yang cinta sama Persija. Jadi kebentuknya itu dulu di saat versi 74, aplikasinya di versi 74. Nah kalau untuk yang 30 itu virus orange 30 itu apa namanya? Karena nama gang 30, Oh, nama gang 30. nama wilayah. Nah, ini ada nih Bang yang nanya ya kan. Ya, Nama aslinya Bang Pilok itu siapa sih? nama asli gua, siapa sih? Oh, bisa sebutin deh. Aduh, rahasia berarti ya, Nggak bisa. rahasia Kenapa jadi begitu? pribadi itu. Sebut aja Mawar. Rahasia pribadi itu berarti ya kan. Iya. Ada tukang ikan gua nih agak ganggu. Tukang akuarium. Jadi ya suka dukanya ngedirin outlet itu apa itu Bang? Suka dukanya gimana ya? Suka dukanya ya kalau sukanya ya outlet nih, bicara outlet ya. Iya. Bicara outlet ya karena kita outlet ini kan dagang jatuhnya ya, pedagang gitu kan. Jadi ya senang kalau misalkan dapat keuntungan, apalagi Persija menang, gimana omset juga kalau makin tinggi juga. Makin naik ya. Iya. Jadi kalau dukanya itu paling kalau lagi sepi ya kayak kondisi sekarang gitu lagi pandemi. Iya, kalau dukanya juga nggak soal karena pandemi corona ini. Bukan soal Corona karena enggak tuh. pandemi itu bukan. Tapi karena apa? Di sisi lain tuh dukanya itu ya kayak Persija misalkan kalah nih. Kadang ya kita agak sedih juga gitu kan. Sedih dalam artian bukan karena soal omset, ya mungkin omset juga masuk lah, termasuk ya. Jadi agak berkurang. Yang kedua juga ya kita Tim sebagai Bangkalan kalah. jadi kan virus orang bukan sekedar outlet aja, bukan sekedar dagang, kita juga supporter juga. Nonton mah nonton, dagang ya dagang. Jadi itu ada bagian masing-masing. Ada istilahnya ada step by step lah gitu. Waktu punya dagang, waktunya nonton gitu. Enggak, dagang mah tetap dagang. Enggak, hari ini Persija main. Yang dagang, yang nonton. Jadi gua nggak mau sebut itu anak buah ya. Saudara lah kita semua Iya, gitu. istilahnya. Nggak ada anak buah, nggak ada bos. Nah, ada lah kita kan istilahnya berdiri sama rata dah. Iya. Walaupun itu outlet Duduk gua, sama itu rendah. milik pribadi, tapi gua nggak mau gua dibilang ini atau inilah itulah, gua nggak mau. Karena gua sadar diri outlet ini berdiri karena mereka.
bukan karena gua, Bukan karena walaupun itu. itu uang gua, tapi bukan berarti itu milik gua, bukan. Maksudnya ya berdiri ya karena mereka gitu. Jadi istilahnya bisa dibilang bersatu kita teguh, bercerai kita berantakan. Iya. Kalau bercerai kawin lagi. Kawin lagi dah tuh. Akhirnya kawin lagi tuh. Gue belum kawin ya. Nah, jadi awal udah outlet nih, sekarang kita beralih ke Persijanya. Ya. Awal mula cinta Persija itu tahun berapa, Bang? Awal juara 2001. 2001. Wih, udah lama ya 2001. 2001 waktu masih anak-anak, cuman ya dulu belum paham bener sih, belum paham, maksudnya belum paham sepak bola lah, cuman taunya nonton. 2001 gue baru umur 3 tahun, Bang. Gue belum ngerti apa-apa 3 tahun gue. Ya, gue sekitaran umur 6-7 tahun lah, sekitaran 7. Gue kelahiran 93. Berarti share SD lah ya, kelas 1 ya. Iya. Jadi itu alasan abang gue cinta Persija itu apa sih, Bang? Apa karena teman-teman yang lain gitu? Apa dari hati ya bagaimana gitu? Kalau gue awal cinta Persija itu satu kan gue emang hobi bola juga gitu ya. Iya. Hobi bola. Dulu kalau untuk sepak bola, gue lebih suka ini Juventus. Betul. Dulu. Iya. Gue lebih suka Juventus. Nah, tapi kalau untuk klub Indonesianya itu PSS Sleman dulu. PSS dulu, Sleman. Dulu suka 2001 itu. Jadi, nah tapi di sisi lain karena gue bocah Betawi, asli Betawi, Betawi ya. gue sih demen PSS itu bukan karena apa namanya, bukan karena sepak bola, gue demen supporternya aja dulu. Satu dari championnya gitu kan. Nah akhirnya di 2001 itu gue senang Persija tuh karena satu, gue orang Betawi ya kan, karena orang Betawi jangan ngaku anak Jakarta. Iya, Apalagi pas kalau- gue dulu ngeliat sering banyak tulisan jangan ngaku anak Jakarta kalau nggak Kalau nggak cinta cinta Persija Persija ya. gitu. Apalagi dulu kalau nggak salah buku KTA tahun berapa itu tulisannya belakangnya itu gue anak Jakarta. Gue anak Jakarta, tapi yang gue tahu itu sebelum gue anak Jakarta, satu Jakarta 100% Persija. Iya, itu ada juga. Cuman gue lupa itu yang mana duluan. Tapi yang gue ingat baju KTA itu di belakang itu tulisannya satu Jakarta 1 yang paling Dulu ya. ini, bukan gue nggak tahu lah, gue juga lupa. Gue jujur aja gue tuh kurang paham, cuman yang gue ingat tuh satu Jakarta 1 itu termasuk baju legend banget. Iya, satu Jakarta itu. Kalau dulu waktu itu abang gue pertama kalau nggak salah ya KTA itu tulisannya gue anak Jakarta. Gue anak Jakarta itu di tahun 2010-an. 2010-an. Dari 2010-an kurang bawah atau atas sih, kurang lebih lah kalau nggak salah. Jadi, nah sekarang itu awal mulanya pertama kali nonton di stadion itu kapan itu, Bang? Waktu lawan apa ya kan? Semarang kalau nggak salah. Semarang di tahun berapa itu? Gue di 2001 kan awal nonton itu di 2001. 2001 ya. Lawan Cuman PSIS ya ya. masih anak-anak kan jadi kurang ingat. Cuman yang saya ingat gue dulu kan, dulu gue nggak tahu klub mana gitu, tahunya Persija Oren ya udah, namanya masih anak-anak kan gitu. Iya. Pokoknya ngeliat nih Persija yang main, oh yang nyerang, oh Persija menang nih gitu, golin Oren. Dan itu gue bisa bilang itu PSIS Semarang karena gue dulu ngeliat banyak spanduk kayak tulisan snack gitu. Dulu kan gue juga nggak paham, jadi Iya. sekarang karena gue udah paham, oh jadi gue bilang itu Semarang. Nah, kan abang udah lama nih, Bang, ya jadi Jackmania ya kan, istilahnya udah di atas 10 tahunan lah. Ya. Itu suka dukanya jadi Jackmania itu gimana, Bang? Suka dukanya? Iya. Sukanya ya seru nonton Persija. Terus kalau dukanya ya paling dipantekin sama makhluk-makhluk gaib ya. Dukanya sih kalau soal itu bicara soal dipantekin itu hal biasa sih kalau bagi gue pribadi. Karena gue dari dulu, bukan kita nyombongin diri ya, karena dari dulu tuh emang udah ya istilahnya bicara kualitas itu ya biasa lah kayak gitu. Cuman kalau dukanya itu ketika Persija kalah. gue pernah sempat kehilangan juga temen gitu. Ya dukanya itu sih sebenarnya. Dukanya itu
soal di pantai kan waktu itu mah udah hal biasa sih. Itu kehilangan temen, maksudnya gimana itu bang? Apa emang lagi pas sepak bola tragedi bentrok apa gimana? Enggak sih. Meninggal. Jadi pertandingan waktu itu kalau nggak salah Persib gitu, lawan Persikabo. Cuman dulu kan dia orang sini. Iya. Dia orang sini namanya Willy. Cuman pergi ke pindah ke Bogor. Kayak gitu sih, dia nggak usah ceritain. Ya, ntar jadi sedih ya kan. Niatnya musim Ya pokoknya ya dukanya ya gitu sih. Ya biasa aja lah, bicara sepak bola hal biasa lah. Hal yang paling istilahnya gimana ya? Hal yang paling manis lah bang gitu ya kan, paling enak dikenang gitu pas waktu lawan apa sih, apa pas lagi away kemana gitu. Paling enak, Iya, paling istilahnya paling berkesan lah gitu di hati. paling berkesan ya gue Malang. Malang ya. Itu Tapi bukan lawan Malang. bukan lawan Arema. Oh, berarti Bukan waktu istilahnya kandang rasa tandang ya. Iya. Enggak, jadi laga buangan. Oh, lagu buangan. Jadi laga buangan itu dari zaman dulu. Udah Iya, ada bukan dari sekarang. Iya, doang. emang. Dari kalau nggak salah waktu itu 2010 atau 2011. Tahu lupa gue juga. Pokoknya lawannya Persib. Di Gajayana. Di Gajayana ya. Itu momen paling berkesan banget bagi gue. Karena di situ tuh satu di antara berkesan tuh lucu dan unik gitu. Yang gue inget nih ya, itu ketika di Cirebon kalau nggak salah. Di tol area Cirebon. Bukan di tol, kereta dulu zaman kereta. Ini kereta. Kereta jarang orang yang pakai nyewa bis anak gojek jarang. Jadi Dulu dulu emang zamannya rata-rata nyarter kereta. Nyarter gerbong dulu. Nah jadi seingat gua dan setahu gua gitu ya, terakhir kalinya Jackmania atau supporter manapun ya, kalau menurut gua gitu ya, kayaknya terakhir kali yang bisa nyarter itu di tahun itu doang. Iya. Karena kejadian itu jadi mungkin apa sih, KRL gitu kereta ya, Udah nggak boleh lagi. PT itu udah nggak ngasih untuk disewa gitu. Sewa lagi. Dan Apalagi itu juga kan supporter. perkembangan zaman juga kan dulu. Jadi yang bikin berkesannya itu kita mau terakhir kan hancur tuh kereta dulu kalau nggak salah 9 gerbong yang berangkat padat itu. Udah gitu seru lagi naik. Jadi pas di stasiun Senen itu udah anak gede banget buat mau orang. Nah ketika kereta datang ini jalannya dan berhenti stasiun itu, kadang kereta masih jalan tuh pada berebut masuk. Jadi orang yang mau keluar juga bingung. Dulu ada tempat duduk. Nah itu dulu serunya mana sih gitu. Zaman dulu tuh begitu. Beda kalau sekarang kereta kita pesan tiket dulu. Iya. Jadi udah pasti duduk nggak mungkin. Pasti. Soalnya sekarang sih kalau kereta rata-rata sesuai kapasitas. Iya. Begitu dulu paling sering itu naiknya berantas. Kereta kalau kata anak-anak dulu mah kereta sampah deh. Kereta sampah. Kambing masuk. Kereta barang ya. Iya apa aja ada. Itu away paling jauh kemana bang? Way paling jauh Medan, cuman nggak jadi. Nggak jadi. Itu programnya dulu Pak Dulu ke Gubernur. oh iya yang Fuji Bowo ya. Fauzi Bowo gratis. Yang tur Yang gratis ya. ber-KTA. Iya, yang di Monas ngumpulnya. Nah, itu akhirnya gua nggak jadi. Jadi cerita yang nggak jadi itu gini. Gua kan ber-KTA nih. Iya. Gua KTA warung buncit. Dulu zamannya gua koril gua tuh Hendrik. Dulu gua cerita di daftar ini. Nah, jadi gua punya abang gua ceweknya orang Medan. Iya. Jadi pengen di ini lah istilahnya biar abang gua aja deh yang berangkat Oh. gitu. Jadi sekalian ketemu gitu. Biar di dia sana. ketemu sama ceweknya yang di Medan gitu. Akhirnya Pengorbanan dia nggak seorang jadi, adik. gua nggak jadi. Waduh. Sialan banget, dia kagak jadi berangkat, gue juga nggak jadi. Dia mau udah gua kasih kuota, istilah pakai inan gua, yang istilah ada abang kan mungkin mirip dia kan, Iya. jangan inan baterai KTA kan. Ya udah, sayang akhirnya. Yang paling jauh sih gua Bali. Bali ya waktu itu ya. Bali yang jelas itu. Tahun kemarin ya kalau nggak salah. Kemarin sih 2018. Paling jauh itu. Itu juga ada sih ya kan, foto-fotonya ada. Tapi kalau untuk OW daerah Jawa, tanah Jawa lah ya, kita bilangnya tanah Jawa, itu udah hampir semua yang ada sepak bolanya udah semua. Berarti Surabaya udah pernah Surabaya berarti? Surabaya belum. Belum. Berarti yang belum Yang Surabaya. Surabaya, Lamongan. Lamongan nggak pernah kesampaian. Ya, gue bingungnya pas kalau mau ke Lamongan tuh pasti ada apa namanya? Ada aja Ada aja halangannya. Ya, berarti emang belum Entah- entah diizinin. berantem.
entah gue kebanyakan sih bukan berantem sama ya itu. Ada pokoknya. Jadi waktu kalau nggak salah waktu itu pas Persija anak didik tuh pernah ngadain tuh jarak harupat tuh bang ya, waktu kalau nggak salah lawan PBR ya. Iya PBR benar. Ya kan waktu Itu ada garis Bambang keras. itu anak Bambang. GK ya kan rata-rata. Banyak kan anak kita. Tuh abang ikut nggak itu? Tadi kan gue pengen berangkat nih Iya. ceritanya. Orang tua gue nggak ngasih tahu. Gue udah di tas, Udah. gua baju, atribut udah gue titip di rumah temen gue. Udah istilah pengen colong-colongan gitu. Iya. Nah gue inget ceramah ulama ikutin kata orang tua. Iya. Orang tua Orang tua feelingnya jangan emang paling jangan. kuat. Akhirnya gue nggak jadi berangkat. Sebenarnya pengen banget berangkat. Apalagi Emang Bandung ya, sejarah banget Bandung. Iya, tapi gue pernah ke Bandung. Tapi pas perpisahan sekolah Saya juga ke pernah Bandung. waktu touring. Nggak, tapi kalau gue di sana gue serba Persija makanya. Ada foto-fotonya yang pernah gue sempat share juga di mobil Persib begini. Banyak bang Pilok udah banyak ceritanya dah pokoknya. Iya. Gue juga nggak tahu nih jadi viral gitu. Padahal gue nggak pengen viral, nggak pengen viral nih bikin video bikin aja. Nggak pengen viral, diviralin kan dia. Giliran dia viralin, gue dikata pansos. Padahal dia coba kalau dia nggak viralin balik, Ya, namanya. dia pasti biasa-biasa aja. Namanya supporter tetangga bang. Ditol aja batu pada melayang. Sama kayak waktu itu pas tragedinya kalau nggak salah waktu itu almarhum Ambon tuh yang dari Kalimalang ya kan. Ah iya di Palimanan. Iya itu pas di Solo itu nggak lama saya nyampe itu bang, saya kan dari Solo kloter ke berapa gitu kurang tahu, bareng waktu itu berangkat bareng Korul Capung. Ah Solo itu nggak lama saya nyampe ngeliat di berita udah tempur tuh, berarti kan waduh berarti kan nggak lama saya nyampe gitu di Palimanan bentrok. bentrok sebenarnya sih salah paham sih. Yang mau dapat kabar gitu, aku juga berangkat juga. Iya, Jadi itu bukan picking. Jadi ada warga sih gitu. ada yang bilang ya kan kita nimbukin rumah warga. Padahal yang ini bulan. Iya, tapi dari tol rumah warga jaraknya jauh gitu berpuluh-puluh meter ya kan. Jauh lah pokoknya Palimanan. Banyak. Emang kejadiannya emang di Palimanan kan sebenarnya. Iya, rata-rata itu di Palimanan. Pokoknya pas gerbang tol itu nggak jauh dari gerbang tol itu tragedi almarhum Ambon itu. Iya. Awal mula punya KTA itu tahun berapa? KTA Awal mula berKTA 2008 kan. 2008 waktu 2008 kan. waktu ketumnya Ayah Riko ya. Nggak tahu. Lupa gue mau kagak ingat gue kagak ingat sama hari. Gue orangnya mau taunya dimakan, ibadah, ngecengin picking. Emang sih kadang gue juga bingung juga sama diri gue. Ibadah jalan, ngecengin jalan. Seimbang berarti. Amal dosa Tapi seimbang. sekarang sih gue gak bakal mulai sih. Gak bakal mulai duluan lah. Kalau dia nggak mulai. Ya, dia mah sama aja bang, nggak biru nggak hijau. Tapi walaupun dia yang mulai duluan, tetep aja gue yang disalahin. Itu udah istilahnya di Instagram mah udah biasa dah ya kan, di IG itu udah biasa ya. Dia ngepost duluan, kita post balik, kita yang disalahin ya. Ah, Jadi kesibukan sekarang itu apa itu? Apa kerja ya kan? Apa fokus ke outlet? Apa gimana? outlet aja sih. Fokus ke outlet aja. Outlet aja. Kerja sih nggak pernah. Karena gue pertama kali kerja langsung kasus. Juga sih. Jangan-jangan Makanya cabut gue kagak mau kerja lagi. cabut dan Persija nih. Enggak, itu mah zaman sekolah dikeluarin gara-gara nonton Persija. Waduh. Sering cabut, saya cabut waktu pada Persija main sore nih. Iya. Jadi ya gue dicabut duluan sekolah, takut ketinggalan. Dapat ketinggalan Padahal mah barang. tetap nyampe. Orang pulang sekolah kan bisa Satu ya kan main nonton di Lebak Bulus. Waduh, Lebak Bulus nggak terlalu jauh apalagi dari sini ya kan. Iya. Jadi gue fokus outlet aja, makanya gue alhamdulillah sih kerja cuma sekali doang. Habis itu kasus langsung. Bulan terima gaji udah kasus. Jadi fitnah. Di fitnah tuh fitnahnya katanya gue nyolong kue. Fitnahnya nyolong kue nggak nanggung. Terus fitnah yang gedean gitu ya kan. Gini, karena tuh gue di tempat kerjaan gue itu dulu apa namanya, gue kerja nih
ya kan. Nah gue tuh di tempat kerjaan gue orang yang berani nyanyi, emang gue kan kerjanya nyanyi mulu walaupun suara gue enak gitu kan. Iya. Walaupun suara gue kagak enak nih, itu gue orang yang paling berani gue nyanyi, padahal gue anak baru nyanyi walaupun ada atasannya. Apa sih namanya sih kalau atasan namanya apa sih? Atasan ya bisa dibilang itu kayak supervisor lah. Iya kayak supervisor gitu. Nah gue tuh orang berani di situ nyanyi, terus kalau disuruh gue ngelawan. Nah di situ, nah begitu gue orangnya juga senang bercanda kan, jadi banyak gue baru bercandanya gitu. berapa hari kerja itu langsung bisa beradaptasi dengan orang-orang sekitar. Dulu gue kerja di Arpes, gaji dewe gocap, udah gocap difitnah lagi. Sedih. Udah kecap. Iya, dewe kan apa sih dewe apa sih kalau gue tahu dewe aja, pokoknya harian gitu. Oh, jadi kayak sistem borongan lah, sistem harian. Harian Masuk dibayar, nggak masuk ya udah lu nggak dapet iya, duit. gitu. Dah. Gue udah begitu. Nah kan gitu, akhirnya pas gue pulang kan check up nih. Check up apa check coin? Check upnya dari pulang gitu. Cek body lah. Nah gue kan kalau kerja tuh biasanya gue bawa sarung ya buat tolak biasanya. Bawa sarung. Nah itu di balik sarung juga ada segumpal kue coklat nih. Kue coklat bukan kue benar gitu. Bukan kue benar, maksudnya bukan bentuk kue, res-resannya lah. Oh iya. Res-resannya ditaruh di dalam sarung. Di dalam sarung juga pas cek body. Biasanya security-nya nih ya. Biasanya security tuh mereka gini. Buka gitu cuman gitu. Ini kok sampai detail banget. Ini ada apa nih gitu. Ya udah, akhirnya gue sidang ya udah. Akhirnya gue ikhlas tuh gaji buat lo aja. Dikeluarin enggak masalah. Ya, Karena gue kerja jujur aja dulu gue demi cewek gue. Jadi gue kerja tuh demi gue pacaran. Sekarang jadi ini Iya. istri ya. Nah gue tuh ini apa namanya? Jadi buat dia nih pacaran, dia kerja itu jadi sebenarnya intinya itu menantang. Gitu doang. Istilahnya buat menjaga dah. Gitu doang intinya. Ya ini bang, dengar kan katanya ini outlet mau pindah nih ya kan bang, biar yang pada nonton pada tahu nih ya kan, yang nonton ya kan, outlet katanya mau pindah dulu. Itu udah nggak pindah kemana tuh bang? Pindahnya sih dekat. Kalau ikutin Google Map masih tetap sama titiknya. Jadi bedanya Cuma beda gang doang ya. beda gang. Jadi kan kalau ini outlet yang sekarang ini kan di dalam gang nih. Ini sorry nih kontennya pindah ke rumah gue. Iya. Karena di outlet lagi rame. Rame lah mamang rumpi. Lagi rame bukan mang rumpi, pokoknya banyak lah campuran. Jadi gua di rumah. Nah jadi ini kan outlet yang sekarang itu ada di gang. Nah jadi pindahnya tuh cuman ke apa deh? Dah. Jadi gua tuh tadi outlet yang sekarang itu adanya di gang, di dalam gang ya, di dalam gang dan sekarang insya Allah nanti pindahnya Aduh anak nangis. insya Allah nanti pindah ke pinggir jalan raya di Jalan Amil gitu. Jadi cuman beda gang doang. Gang sebelahnya ya. Gang sebelahnya. Jatuhnya kan. di jalan rayanya dia. Yang agak gede itu yang muat jalan mobil dah. Gitu doang. Pokoknya pas persis yang pinggang 30 dah. Iya. Betul. Kayak mungkin cukup sekian ya buat Q&A sama Bang Pilok. Nanti kalau outlet pindah kita serbu lagi dah outletnya. Iya. Kita kunjungin lagi ya. Siap. Jangan lupa nih ya kan, dukung terus perjuangan Bang Pilok ya kan. Subscribe channel Pilok Nero 30 ya kan. Iya, jangan YouTuber lupa. ya yang nggak pernah lupa sama anak yatim nih kalau setelah ulang tahun nih. Amin. Mudah-mudahan tetap istiqomah tiap tahunnya. Ya. Orang yang cinta anak yatim ntar matinya mau bareng kanjeng Nabi bang. Wah, janjinya Nabi kan. Amin. Cuma doa itu. Dukung terus channel Pilok Nero 30, subscribe, jangan di like, komen, share ke semua sosial media yang ada. Dan jangan lupa lu subscribe juga channelnya dia, ini collab ini. Channel Apa apa namanya? nih? Syukur Eca 27. Super Eca 27.
Oke. Siap. Ya. Next kita bakalan collab lagi bareng Pilok. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jack. warahmatullahi wabarakatuh. Mania.